Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam disogin hari ini rencana saya di dalam mobil BMW dan akan jalan-jalan ya sekitaran sini aja menggunakan mobil dari BMW X1 X-Drive tahun 2013 semuanya. Nah, kita mau sapa dulu nih penonton setia King Gallery ya. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Terus jaga kondisi kesehatan ya, makan yang banyak ya, olahraga gitu kan supaya tubuh kita ini tetap fit dan bugar. Nah, sebelum masuk ke inti videonya ya, dukung terus channel King Gallery ya dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya agar menjadi channel yang bermanfaat khususnya di jual beli mobil bekas dan di dunia otomotif, serta Anda bisa biar tidak ketinggalan juga mengenai tips and trick daripada mobil-mobil bekas. Nah, dan jangan lupa untuk follow Instagram dari kinggallery.insta, karena banyak sekali update stok mobil dan testimoni mobil ya daripada customer setia King Gallery tentunya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Yuk kita jalan-jalan menggunakan mobil ini. Nah, sebelum jalan-jalan kita kasih tahu dulu nih, ini mobil apa sih gitu. Nah, ini adalah mobil BMW X1 X-Drive tahun 2013. Ya, ini itu tangan pertama, masih pemakaian pertama, dan kilometernya ini baru 60.000 dan pajaknya panjang ya cuy, bulan 2 2023 ya. Oke, jadi BMW ini tuh yang diesel punya ya. Ada yang bensin dan ada yang diesel. Nah, kita sambil jalan aja yuk, jelasinnya yuk. Nah, sebelum berkendara, langkah baiknya kita berdoa dan jangan lupa pakai safety belt. Ini kerasa-kerasa nggak di sini? Sini aja deh. Oke. Kunci pintu. Nah, enaknya ini joystick ya cuy, ini ya. Transmisinya apa? Ruas transmisinya. Nah, kita berkendara dulu menggunakan ini mobil nih, jalan-jalan ya. Oke, jadi BMW X1 ini itu pertama keluar itu tahun 2009 coy. Jadi ini adalah mobil yang basicnya itu subcompact ya, subcompact yang bisa dibilang seperti kakak adiknya ya. Kan ini yang X1, ada lagi X3, X5, X7 ya. Jadi ada tingkatannya tuh. Nah, ini yang paling muda lah ya, dalam tingkatannya, maksudnya X1 itu paling kecil karena tingkatannya itu X1 kecil, X3 agak gede, X5 gemuk gitu-gitu cuy ya. Nah, kalau BMW X1 yang ini itu generasinya masuk ke kategori generasi yang pertama ya. Jadi masih yang basic pertama, tapi yang udah facelift gitulah ya, udah dengan yang faceliftnya gitu. Ada beberapa generasi, diantaranya yang pertama itu 2009 sampai 2014 ya. 2015 dia berubah generasi menjadi generasi kedua. Lalu untuk generasi ketiga itu yang terbaru ya di 2022. Nah, di BMW ini pun ya, di X1 ini ada beberapa tipe ya. Yang setahu saya itu ada S-Drive dan X-Drive. Kayaknya ada satu lagi, cuma saya lupa itu tipenya apa gitu. Ada yang 20, ada yang 18, ada yang 16 kalau nggak salah. Dan ada yang diesel, ada yang bensin gitu. Nah, kebetulan yang kita punya ini yang 20 diesel, cc-nya itu 2000 ya berarti. Nah, tenaganya ini lumayan cuy, ini 177-an daya kuda ya di RPM 4000, dan torsinya yang gede. Karena apa? Ya biasa mobil diesel itu mengutamakan sebuah torsinya. Torsinya ini sampai 350 Newton meter. Lumayan nih kalau untuk mobil sekompak kecil ini, tapi torsinya gede gitu loh ya. Dan ini dikemas
dalam sebuah transmisi percepatan 6 speed ya, penggeraknya itu roda belakang. Nah, kalau untuk S itu penggeraknya roda belakang. Sedangkan untuk tipe X itu all wheel drive. Jadi semua ke roda 4 rodanya itu semuanya berputar. Kalau ini yang S berarti 2 aja yang bagian belakang gitu. Nah cuy, untuk konsumsi sendiri sebenarnya mobil ini tuh tergolong yang irit ya, dimana ini 1 liter itu bisa sampai 10 km per liter di dalam kota ya. Kalau di luar kota mungkin bisa 13-an ya, 13-an kilometer per liter. Jadi lumayan lah ya untuk mobil kecil sekompak ini. Dan berhubung ini berbahan bakal diesel ya, kalau untuk solar biasa sih tidak disarankan ya, karena termasuk ini diesel menggunakan ya kalau di bensin itu namanya oktan, bisa dibilang oktannya agar lebih tinggi ya, seperti Pertamina Dex Lite atau yang di Shell gitu. Lebih baik pakai itu, karena buat kalau diesel itu biasanya penyakitnya di injektornya agar umurnya lebih lama ya. Untuk maintenance mobil BMW X1 ini juga sebenarnya itu tidak terlalu yang ribet ataupun bagaimana, karena balik lagi ya ke sebuah perawatannya rutin atau tidak gitu kan. Kalau mau bicara soal maintenance ya, kalau yang tidak terawat, maksudnya tidak rutin ya, tidak dirawat, itu kan satu kerusakan kalau dibiarkan itu kan bisa menimbulkan kerusakan lain-lainnya gitu. Sama seperti halnya di mobil-mobil Eropa ya. Kalau mobil Eropa tuh begitu tuh, satu tidak diperbaiki ya akan merembet ke yang lain. Makanya kalau yang di BMW ini atau BMW yang lain ya, kalau mau mobilnya enak, mau mobilnya perawatannya ini ya harus dirawat dengan rutin lah ya. Tidak ada sebenarnya maintenance yang susah gitu kalau kita perawatannya itu rajin gitu loh. Nah, untuk spare part segala macam, karena BMW masih banyak ya dealer resmi di Indonesia ya, untuk BMW X1 ini tidak susah ya spare partnya ya, karena masih banyak ya, dijual belikan juga di marketplace juga banyak gitu loh. Nah, untuk tenaga sendiri ini 177 yang tadi saya bilang, tenaganya nih di mode biasa ya. Enak cuy, kalau diesel itu jambakannya tuh dia di RPM 2000 baru tuh ketarik kita cus. Jadi jambakannya tuh di RPM 2000 ke atas. Nah, kalau untuk body rolls ini enak juga ya, ngegrip ininya. Lalu kalau dari segi pengendara sendiri ini juga ergonomis ya, karena bisa tilt and steering setirnya, dan joknya juga udah electric seat ya, maju mundur, reclining. Bahkan di sini kalau nggak salah ada memory slot buat ininya nih, memory seatnya di sebelah sini ya, cuma nggak kelihatan nih. Coba nanti kita lock it ya. Nah, kalau secara dimensi sendiri, visibilitas ini juga enak ya, dimana ini kaca depannya lebar, kaca sampingnya lebar. Untuk tinggi setara dengan saya ini juga oke ya, dibuat saat mengemudi gitu loh ya. Dari tadi ngomongnya belibet mulu ya, kayak belum sarapan gitu. Nah, keunikan dari mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof ya. Ada sunroofnya, ada moonroofnya juga. Jadi udah enak tuh, kecil-kecil cabai rawit ini mobil ya. Ada diesel, ada sunroofnya, body rollnya oke, ergonomis ya. Untuk dimensi dari dalamnya pun, kokpitnya juga ini simple ya, tidak seperti BMW yang tahun-tahun sekarang banyak fitur, maksudnya banyak tombol-tombol yang aneh. Enggak, ini mobil juga simple, sangat-sangat simple kayak mobil biasa, dimulai dari head unit yang simple gitu loh. Nah, di sebelah sini juga ada storage, tapi biasanya kayaknya bisa ya di upgrade di sini buat kayak iDrive-nya gitu, bisa. Lalu untuk, nah ini joysticknya, ini buat transmisinya, ini juga
enak nih, udah joystick ya, jadi udah nggak kayak apa Mercy atau BMW lawas tuh pakai yang nut gitu perpindahannya. Di sini ada juga beberapa mode. Ini ada Eco Pro, di sini juga ada stabil control, dan di sini juga matiin otomatis itunya tuh start top engine. Di sini ada nih, ada aux segala macem. Nah joknya ini juga semi bucket ya cuy, jadi udah enak tuh, kayak dipeluk kita dari belakang. Dan di sebelah sini juga di setirnya enak ya, genggamannya gede nih, kecil-kecil tapi setirnya gendut ini ya, jadi pegang tuh enak. Nah, ada voice command di sebelah sini untuk head unit, dan di sebelah sini untuk ini AC kalau nggak salah ya, AC. Nah perlu untuk dimensi bagian belakang sendiri cuy, ini juga lumayan ya cuy, untuk tinggi 170 masih juga dapat legroom dan headroom yang lega ya, masih muat lah ya. Nah untuk bagasi sendiri sih memang mobil X1 ini lumayan gede ya, karena dia pantatnya itu agak panjang gitu lah, agak gendut. Nah kalau dia di luar, mobil ini tuh keren cuy, kayak ala wagon gitu, jadi mirip wagon lah ya. Cuma kalau yang X3 karena dia agak gendut, dia nggak, wagonnya tuh kayak hilang gitu loh. Nah ini X1 ini fitment dari luar, dilihat dari sisi belakang kanan itu udah paling cakep. Nah jadi kesimpulannya untuk mobil BMW X1 ini, yang pertama mobilnya, kalau yang saya lihat sekarang ini sih jarang ya, kalau untuk X1 itu diesel jarang ya, karena kebanyakan bensin gitu loh. Dan yang kedua, efisiensi bahan bakarnya juga lumayan, bisa sampai tembus 10 km per liter, tergolong irit, dan handlingnya juga enak ya. Semuanya apa, dari mulai fitur-fiturnya juga nggak terlalu yang banyak, nggak terlalu yang ribet. Daya pencengkraman juga enak, dengan tenaga 170 juga enak nih, karena diesel torsinya gede gitu loh. Overall in mobil tidak ada masalah, tidak ada malfunction ya. Jadi buruan deh, mumpung masih ada mobilnya di King Gallery gitu loh, karena biasanya kalau udah naik YouTube nih cepet banget nih mobil terjualnya gitu. Nah kalau yang mau tahu harganya, ini mobil disuguhkan di King Gallery itu dengan harga 365 juta, masih bisa nego ya. Kalau mau kredit bisa, ini di tenor 4 tahun di 325 juta. Jadi nanti simulasi silakan bisa hubungi teman-teman marketing kita yang ada di bawah sini ya, atau di deskripsi, nanti bisa di chat aja, di telepon aja gitu. Nah kalau mau test drive sendiri atau mau lihat unitnya, silakan kalian bisa datang ke King Gallery. Kita di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6Y7, serta ada di X6, X11. Masuk dari pintu 8 aja nih, bisa belok kanan atau belok kiri, semuanya bisa gitu. Kalau yang mau minta diantarin mobilnya kita soalnya unit juga bisa ya. Tinggal kalian duduk di rumah ngopi ya, sambil nonton YouTube kita tentunya. Dan kita juga bisa cash, bisa kredit, bisa tuker tambah juga. Kalau mau tuker tambah, mau ganti mobil, Anda punya mobil yang lamanya, silakan bawa ke King Gallery, nanti kita estimasiin tuh tuker tambahnya itu ya. Nanti kita hitung-hitungan di sana. Pokoknya cocokin dulu mobil ininya gitu loh. Dan tenang aja, kalau mobil ini dan semua mobil-mobil yang ada di King Gallery itu dijamin cuy dari showroom kita sendiri, dan ada kop surat resminya yang berupa mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometernya asli ya, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan yang terakhir sosoknya asli bukan duplikat ya, tidak ada yang palsu-palsu deh. Nah kalau selanjutnya juga ada pagar dari Autospektor, jadi ada inspeksi yang independen ya, dan kita semua mobilnya sudah diinspeksi dari Autospektor gitu. Kalau kurang yakin lagi, kalian bisa juga bawa ke bengkel resminya. BMW ya BMW, Mercy, Honda. Pokoknya di setiap brand-brandnya kalian bawa ya ke bengkel resminya, kita cek. Kalau misal tidak sesuai di 5 jaminan tersebut, uang kita balikin full gitu cuy. Mungkin sekian ya video kali ini ya. Semoga menjadi manfaat juga buat kalian.
tentang mobil BMW X1 X-Drive tahun 2013 ini yang sedang cari ya, SUV compact dari BMW. Pokoknya paling compact, rare, jarang lihat di jalan sih sekarang ini, dan apalagi tentunya diesel ya. Ya paling enak tuh. Pokoknya mobilnya reliable dibeli lah untuk di tahun 2022 ini dengan kondisi yang pokoknya just gandos deh, dijamin gitu lah ya. Mungkin sekian video ulasan kali ini, semoga menjadi manfaat juga buat kalian semuanya tentunya. Balik lagi deh tadi ya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, karena saya orang yang suka ngebanyol, jadi mohon maaf. Terus jangan lupa untuk dukung terus channel King Gallery ya, semoga menjadi manfaat juga buat orang-orang banyak, tentunya menjadi referensi buat Anda yang sedang mencari mobil bekas. Jangan lupa untuk follow Instagram dari kinggallery.insta, karena banyak sekali updatean stok-stok mobil tentunya yang ada di King Gallery. Testimoni juga ada di situ, silakan di login Instagramnya. Mungkin sekian dah, itu aja ya. Ya, saya Anam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe channel King Gallery. Bye.